warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Amalia Wilujeng dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Madiun. Di sini saya akan membahas soal tentang akuntansi syariah. Saya mempunyai soal yang akan kita bahas dalam video ini. Langsung saja soal yang pertama. Jelaskan apa itu akad murabahah dan mengapa akad murabahah ini dianjurkan oleh syariat Islam. Murabahah berasal dari bahasa Arab, rib atau aribu yang berarti keuntungan, kelebihan, dan tambahan. Di dunia perbankan syariah ini, perjanjian ini terjadi antara bank dan nasabah yang memerlukan barang dari bank tersebut. Murabahah adalah bentuk jual beli yang menuntut penjual memberi informasi kepada calon pembeli tentang harga dan nilai jual. Selain itu, harga jual calon pembeli juga berhak tahu tentang nilai pokok barang tersebut. Jadi, berapa keuntungan yang akan diambil oleh penjual tersebut. Hal tersebut untuk menghindari praktik riba yang diharamkan, maka dilakukan transaksi syariah tersebut untuk mengurangi riba tersebut. Soal yang kedua adalah apa sajakah yang perlu dilakukan atau diperhatikan dalam pelaksanaan akad salam paralel. Jawabannya di sini, untuk melaksanakan akad salam paralel ini dibutuhkan dua cara. Yang pertama adalah kedua akad tersebut harus terpisah. Jadi akad pertama dan kedua itu harus terpisah. Yang kedua adalah akad kedua dilakukan setelah akad pertama itu sahih dan jelas. Soal yang ketiga adalah apa yang membedakan akad istisna dan akad salam. Yang pertama, akad salam yaitu merupakan jual beli di mana barang akan diserahkan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Namun, modal atau jumlah harga barang itu diserahkan di awal. Sedangkan akad istisna ini akad jual beli yang di mana barang baru dibuatkan atau diberikan sesuai permintaan atau spesifikasi dari pembeli. Sedangkan modal atau jumlah harga barang boleh dibayarkan tunai maupun angsuran. Di soal yang keempat ini kita masuk pada soal perhitungan. Yang soal keempat ini adalah susunlah jurnal pihak sobibul mal dan pihak mudorib atas transaksi akad mudorobah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Angger melakukan akad mudorobah bersama Tuan Ganes. Tuan Angger selaku sobibul mal menyerahkan dana atau modal senilai Rp25.750.000 kepada Tuan Ganes selaku mudorib untuk menjalankan sebuah usaha. Periode akad antara keduanya adalah selama 2 tahun. Keduanya sepakat untuk menetapkan nisbah bagi hasil sobibul mal banding mudorib yaitu 25/75. Maka perhitungnya adalah diketahui tadi pada tanggal 1 Januari 2020 penyerahan modal senilai Rp25.750.000 oleh Tuan Angger sebagai sobibul mal kepada Tuan Ganes sebagai mudorib dengan jangka waktu 2 tahun. Dan bagi hasil disepakati 25/75. Nah, di sini ditanya, susunlah jurnal dari transaksi tersebut. Maka untuk jurnal transaksi pada tanggal 1 Januari 2020 adalah modal akad mudorobah sebesar Rp25.750.000 di debit, kas sebesar Rp25.750.000 di kredit. Keterangan tersebut adalah menyetor modal akad mudorobah kepada Tuan Ganes selaku mudorib. Di soal yang kelima ini masih tentang perhitungan, soalnya yaitu diketahui sebagian data keuangan dari suatu usaha yang dibangun melalui akad mudorobah sebagai berikut. Penjualan sebesar Rp11 juta,
HPP sebesar Rp6.500.000, biaya-biaya sebesar Rp2.350.000. Jika kedua belah pihak yaitu antara sobibul mal dan mudorib menyepakati bagi laba dengan nisbah 30/70, maka hitunglah bagian keuntungan yang akan diterima dari masing-masing sobibul mal dan mudorib. Jadi kan tadi sudah diketahui bahwa penjualan sebesar 11 juta rupiah, HPP Rp6.500.000 dan biaya-biaya Rp2.350.000. Maka laba bruto dihitung Rp5.500.000 dikurangi dengan Rp3.250.000 menghasilkan Rp4.500.000. Nah, laba netonya Rp4.500.000 dikurangi dengan Rp2.350.000, maka hasilnya adalah Rp2.150.000. Maka keuntungannya adalah untuk sobibul mal tadi 30% dikali Rp2.150.000 menghasilkan Rp645.000. Untuk mudorib tadi 70%, maka 70% dikali Rp2.150.000 maka menghasilkan Rp1.505.000. Di soal yang keenam adalah Nyonya Aisyah menginvestasikan uang sebesar Rp6 juta untuk usaha bakery yang dimiliki Nyonya Binti dengan akad kerjasama yaitu akad mudorobah. Selama periode akad tersebut adalah 2 tahun, serta nisbah yang disepakati Nyonya Aisyah dan Nyonya Binti adalah 1/3. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, usaha tersebut membutuhkan tambahan dana. Atas persetujuan Nyonya Aisyah, maka Nyonya Binti menginvestasikan modal sebesar Rp1.875.000. Berubah menjadi akad apakah jika Nyonya Binti ikut menginvestasikan modalnya sebesar kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Jika pada tahun pertama usaha bakery tersebut memperoleh laba sebesar Rp3.750.000, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing Nyonya Aisyah dan Nyonya Binti? Nah, pada soal tersebut berubah menjadi akad musyarakah karena modal berasal dari kedua belah pihak yaitu Nyonya Aisyah dan Nyonya Binti. Tadi diketahui nisbah yang disepakati adalah 1/3. Laba pertama adalah Rp3.750.000. Jadi ditanya berapa keuntungan yang diterima dari masing-masing Nyonya Binti dan Nyonya Aisyah tersebut. Jawabannya adalah 1/4 dikali Rp3.750.000 menghasilkan Rp937.500. Nyonya Zainab 3/4 kali Rp375.000 menghasilkan Rp2.812.500. Di soal yang ketujuh ini adalah susunlah jurnal dari sisi perusahaan bentukan mitra aktif atas transaksi akad musyarakah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 2020, Nyonya Koiriyah selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai Rp15 juta, sedangkan Tuan Basri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai Rp8.250.000. Keduanya sepakat melakukan akad syirkah dengan nisbah 3/1. Di sini ditanya bagaimana menyusun jurnal untuk pertanyaan tersebut. Jadi tanggal 1 Oktober 2020, modal musyarakah Nyonya Koiriyah sebesar Rp15 juta didebet, modal musyarakah Tuan Basri sebesar Rp8.250.000 didebet, dan kas sebesar Rp23.250.000 dikredit. Di soal yang ke-8 ini adalah bagaimana konsep penerapan akad ijroh mutahiyah bit tamlik. Jawabannya adalah akad ijroh mutahiyah bit tamlik ini memiliki yaitu suatu akad yang dilakukan oleh Bank Islam untuk menyewakan barang kepada seseorang dalam waktu tertentu. Terkadang harga kredit
lebih tinggi dari harga yang normal, yang mana orang yang menyewa bisa memiliki barang sewa setelah habis waktu sewanya. Jika orang tersebut menyewa melunasi uang sewa, barang sewaan menjadi milik penyewa dengan akad hibah atau pemberian atau uang cicilan terakhir diibaratkan menjadi uang jual beli terhadap barang sewa tersebut. Soal yang ke-9 adalah jelaskan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat. Jawabannya adalah harta zakat yang wajib dizakati memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu pertama, kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk menggunakan atau mengambil manfaat tersebut secara utuh. Yang kedua adalah berkembang, produktif atau berpotensi produktif. Yang dimaksud harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga adalah mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat dan jumlah minimum harta dapat dikategorikan sebagai harta wajib untuk dizakatkan. Yang keempat adalah melebihi kebutuhan pokok. Yang kelima, terbebas dari utang. Yang keenam adalah kepemilikan 1 tahun penuh atau haul. Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama 12 bulan Komariah menurut perhitungan tahun Hijriah. Soal yang ke-10 adalah tuliskan secara singkat ide penelitian mengenai wakaf dan apa yang menarik dari ide tersebut. Di sini idenya adalah pemanfaatan dana corporate social responsibility melalui wakaf untuk kemajuan UMKM dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa peran UMKM ini sangatlah strategis untuk menunjang perkembangan perekonomian masyarakat daerah yang akan membantu perbaikan ekonomi nasional. Setiap perusahaan pasti memiliki CSR yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan pemanfaatan dana tersebut, melalui pemberian dana maupun barang wakaf tertentu akan memberikan dampak yang besar bagi pengembangan UMKM. Misalnya tanah wakaf dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha maupun bangunan dan juga dana wakaf tersebut bisa digunakan. Nah, itu tadi pembahasan soal tentang akuntansi syariah. Dan itu yang saya ketahui teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi lain untuk pengembangan jawaban tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.